Please get in touch with us any way you can. The whole family is missing you, especially me and your dad, your sisters and your brother. I miss you so much. It's breaking my heart not knowing where you are. Please come forward with any information you may have, no matter how small or irrelevant it may be. We just want to be home. Hai, saya Iqbal. Selamat datang di JB Story. Hasrat merupakan kecenderungan seseorang untuk melakukan perbuatan tertentu yang muncul akibat ketertarikan pada sesuatu sekaligus rasa senang yang hadir ketika melakukannya. Masing-masing individu memiliki hasrat yang berbeda-beda, namun sayangnya tidak semua manusia bisa menahan setiap hasrat yang ada sehingga terjerumus pada lubang kesalahan. Di video ini kita akan diperlihatkan sebuah peristiwa memilukan yang terjadi akibat ketidakmampuan dalam mengendalikan hasrat. Namun sebelum kita lanjut, kami ingin mengingatkan bahwa kejadian yang kami ceritakan ini adalah kisah nyata, bukan film. Oleh sebab itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Without any further ado, langsung saja kita ke ceritanya, and welcome to JB Story. Highway Combe, Buckinghamshire, Inggris. Pada tanggal 1 Januari tahun 1998, lahir seorang putri cantik bernama Libby Square dari pasangan Russell dan Lisa Square. Libby adalah anak pertama dari 4 bersaudara. 2 adik perempuannya bernama Beth dan Macy, sedangkan sang adik laki-laki bernama Joe. Sang ayah merupakan seorang insinyur, sementara itu sang ibu bekerja sebagai perawat. Keluarga Libby hidup dengan rukun dan bahagia. Mereka memiliki hubungan yang erat antara satu sama lain. Hal ini tidak terlepas dari didikan sang ayah dan ibu. Meskipun Russell sibuk dengan pekerjaannya, ia tetap mendidik semua anaknya untuk saling menyayangi. Begitupun dengan sang ibu. Wanita itu selalu menerapkan sikap saling peduli pada keempat buah hatinya. Pada tahun 2009, Libby mengalami demam kelenjar. Kondisi ini menyebabkan bocah berusia 11 tahun itu mengalami kelainan mental. Bahkan akibat hal tersebut, ia sering jatuh sakit. Keadaan itu sangat berbeda jauh saat Libby masih bayi hingga masa kanak-kanak. Ia tumbuh sangat sehat dan normal seperti bocah lain pada umumnya. Seiring bertambahnya usia, Libby tumbuh menjadi remaja dengan segala keterbatasan yang ada. Walaupun begitu, ia sangat dekat dengan sang ibu. Remaja berusia 14 tahun tersebut selalu jujur kepada Lisa. Libby selalu bercerita kepada sang ibu tentang kegiatan kesehariannya. Akibat kelainan mental yang diderita, Libby sering mengalami depresi hingga melakukan hal buruk kepada dirinya sendiri, sehingga terdapat beberapa bekas di tubuh remaja tersebut. Sang ibu yang tak tega melihat hal ini, ia selalu membalut dan menutupi. Pada tahun 2013, Libby dirujuk ke layanan kesehatan mental. Di sana, ia mendapat pengobatan dan dukungan penuh dari petugas kesehatan dan keluarga. Beberapa bulan kemudian, remaja itu dinyatakan sembuh dan dapat melanjutkan hidupnya dengan normal. Hari berganti hari, Libby melanjutkan pendidikannya di sekolah menengah. Ia merupakan remaja yang rajin, cerdas, dan pekerja keras. Pada tahun 2014, Libby berhasil meraih nilai A pada ijazah SMP-nya. Kemudian ia melanjutkan sekolah di bangku SMA. Di momen itu, Libby kembali mengalami gangguan pada mentalnya. Kondisi tersebut menyebabkan remaja itu sulit berkonsentrasi saat belajar. Di saat yang sama, tepatnya pada tahun 2016, ia bertemu dengan seorang pria yang bernama Connor James Pye. Mereka berdua lalu berteman dekat. Meskipun mengalami segala kondisi yang ada, Libby memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Ia bercita-cita menjadi seorang penulis.
Wanita itu sangat antusias untuk mengikuti ujian level A yang merupakan syarat agar bisa masuk ke universitas. Namun keinginannya itu sempat ditentang oleh sang ibu karena khawatir dengan kondisi mental sang putri. Akhirnya sebelum mendaftar kuliah, Libby mengambil jeda setahun untuk memulihkan kesehatan mentalnya. Ia kembali melakukan pengobatan dan refreshing keluar kota. Tempat pertama yang menjadi tujuan wanita itu adalah Paris. Ia menikmati suasana di sana sambil bermain dengan burung-burung dara yang jinak. Libby juga mengunjungi kota Hull. Wanita itu tertarik dengan kehidupan dan lingkungan di sana, sehingga ia pun memutuskan untuk kuliah di kota tersebut. Libby kemudian mengikuti tes level A dan bekerja keras agar bisa lolos. Meskipun mendapatkan nilai yang kurang memuaskan, ia tetap bisa masuk ke Universitas Hull karena sudah memenuhi persyaratan. Libby adalah orang yang tertutup. Ia tidak menggunakan media sosial seperti teman-temannya yang lain. Wanita itu menggunakan ponselnya hanya untuk menelpon sang ibu ataupun temannya. Selain dikenal sebagai wanita yang penyayang dan pekerja keras, ia selalu berusaha sekuat tenaga untuk meraih segala keinginannya. Libby juga merupakan pribadi yang kreatif dan pandai membuat orang lain nyaman saat berada di sampingnya. Meskipun begitu, wanita cantik tersebut memiliki kebiasaan yang buruk. Libby suka minum minuman beralkohol dan sering pergi ke klub malam. Saat melakukan kebiasaannya itu, ia tidak pernah membawa ponsel. Hal ini karena wanita tersebut tidak ingin benda itu hilang ataupun rusak, sehingga sang ibu selalu rutin menjemputnya usai berpesta di klub. Pada bulan September tahun 2017, Libby resmi diterima sebagai mahasiswi di Universitas Hull. Wanita berusia 19 tahun itu mengambil jurusan filsafat. Ia tinggal di tempat kos kalangan mahasiswa di daerah Wellesley Avenue, kota Hull. Lingkungan kampus telah memunculkan sisi lain dari Libby. Menurut penuturan teman-temannya, Libby adalah wanita yang periang, ramah, dan sangat penyayang. Semenjak kuliah, hubungan Libby dan Connor menjadi semakin dekat hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpacaran. Menurut penuturan sang kekasih, Libby adalah wanita yang menarik, baik hati, dan populer di kalangan teman-temannya. Pria tersebut semakin tertarik dengan Libby karena sifatnya yang tertutup. Seiring berjalannya waktu, jalinan asmara antara Libby dan Connor menjadi semakin erat. Dua sejoli itu merencanakan masa depan bersama. Mereka juga membicarakan tentang pernikahan yang selama ini diimpikan. Bahkan pasangan kekasih tersebut membahas mengenai anak-anak yang akan menghiasi rumah tangga mereka. Hari demi hari telah berlalu. Libby kini memasuki tahun kedua di Universitas Hull. Ia sering menghabiskan waktu luangnya untuk pergi ke museum dan galeri bersama kawan-kawannya. Mereka juga sering pergi ke tempat hiburan malam hanya untuk sekedar menghilangkan penat. Pada tanggal 31 Januari tahun 2019, Libby dan teman-teman satu kosnya kembali masuk kampus usai liburan Natal. Mereka tidak sabar untuk pergi ke klub malam seperti hari-hari sebelumnya. Setelah sekelompok mahasiswi itu bersiap-siap, mereka pergi meninggalkan tempat kos sekitar pukul 19.30 malam. Lalu para wanita itu pergi ke rumah temannya yang lain di Cromer Street. Di sana, Libby dan teman-temannya menunggu beberapa gelas alkohol sebagai minuman pembuka. Namun karena mahasiswi filsafat itu menghabiskan terlalu banyak minuman anggur merah, Libby pun mabuk dan kehilangan sedikit kesadaran. Kemudian sekitar pukul 11 malam, para wanita tersebut menuju ke klub yang bernama Welly di Beverly Road. Setelah sampai di klub, Libby dilarang masuk oleh karyawan di sana karena sedang mabuk berat. Wanita itu lalu memberitahu teman-temannya bahwa ia akan kembali ke tempat kos.
Saat itu malam telah larut dan salju yang turun membuat udara menjadi lebih dingin. Teman-teman Libby tidak tega membiarkannya pulang sendirian. Mereka lalu memesan sebuah taksi dan membayar ongkos sebesar 10 pound sterling atau setara dengan Rp185.000. Beberapa jam berlalu, teman-teman Libby pulang dari klub dan sampai di tempat kosnya. Namun mereka tidak menemukan keberadaan Libby di sana. Sekelompok mahasiswi itu hanya menemukan kunci kos di halaman depan. Karena merasa panik, mereka segera menelpon mahasiswi lain dan orang tua Libby untuk menanyakan keberadaan sang teman. Akan tetapi, tak ada seorang pun yang mengetahuinya. Teman-teman Libby yang semakin cemas lalu menelpon polisi dan meminta agar segera mencari keberadaan sang sahabat. Pada tanggal 1 Februari tahun 2019 tengah malam, Lisa mendapat telepon dari teman sekamar Libby yang bernama Millie. Mahasiswi itu memberitahunya bahwa sang putri tidak ada di tempat kos. Awalnya Lisa tidak terlalu cemas mendengar kabar tersebut. Sang ibu menduga putrinya mungkin saja sedang berada di rumah temannya yang lain. Tetapi dalam hati kecilnya, ia merasakan hal yang aneh. Sesuatu yang buruk sepertinya telah terjadi pada Libby. So, I was doing my work and my phone, I had a look at my phone. I had a missed call from Millie, her friend, who she was with that night. So I thought it's unusual for Millie to ring, but then I thought, well, maybe not, because maybe Libby's used Millie's phone. So I rang and said, is everything all right? And she said, we can't find Libby. And I was like, well, what do you mean you can't find Libby? And she said, well, and then told me that, she hadn't got into a nightclub, she'd gone home in a cab. And I immediately was plunged into this world that I just knew wasn't right. So I said to the girls, oh, don't worry. She's probably just gone to a friend's house or something, So I was trying to placate them, and I put the phone down. And one of my colleagues said, are you okay? And I said, no, they can't find Libby. And then she said, what do you mean? I said, I think she's... Because I couldn't feel her. I just couldn't feel her. Kasus hilangnya Libby segera ditangani oleh pihak kepolisian. Dalam hitungan jam, peristiwa itu mulai tersebar ke media. Berbagai spekulasi muncul dari keluarga dan teman-temannya. Mereka menduga kepergian Libby ada hubungannya dengan kelainan mental yang sedang ia alami. Kondisi itulah yang mungkin menjadi penyebab wanita tersebut melarikan diri dan belum kembali sampai sekarang. Tetapi hal ini sangat tidak mungkin terjadi karena menurut penuturan teman-temannya, beberapa hari terakhir Libby terlihat sangat bahagia. Wanita itu juga berhasil mendapatkan nilai ulangan yang memuaskan. Penyelidikan awal oleh kepolisian dimulai dengan mengamati rekaman CCTV. Mereka mengumpulkan sejumlah video yang merekam keberadaan Libby pada malam itu. Di salah satu video tersebut nampak sebuah taksi menurunkan sang mahasiswi di depan tempat kosnya. Tetapi ia tidak masuk ke tempat itu, melainkan terus melanjutkan perjalanannya. Wanita tersebut sempat terjatuh di depan sekelompok mahasiswa laki-laki. Mereka pun sempat menanyakan kondisi Libby. Kemudian mahasiswi filsafat tersebut terus berjalan hingga sampai di depan sebuah rumah seorang wanita. Pemilik rumah itu membuka pintu setelah mendengar suara wanita yang sedang menangis. Di momen tersebut, Libby masuk ke dalam dan diberikan bantuan. Tetapi anehnya Libby malah terlihat kebingungan. Si pemilik rumah lalu menanyakan tempat tinggal Libby. Mahasiswi filsafat itu tidak menjawab. Ia terus berjalan dan meninggalkan rumah tersebut sekitar pukul 23.30 malam. Kemudian rekaman CCTV menangkap Libby sedang berjalan di Beverly Road. Beberapa orang yang berada di sana sudah menawarkan bantuan, tetapi wanita itu menolaknya. Berdasarkan bukti rekaman CCTV ini, polisi menduga Libby mengalami efek samping hipotermia. Kondisi ini terjadi saat suhu tubuh turun drastis di bawah suhu normal. Akibatnya, ia merasa gelisah, kebingungan, dan berjalan tanpa tujuan yang jelas. Semenjak laporan hilangnya Libby diterima oleh pihak kepolisian, petugas dari tim forensik melakukan olah TKP di tempat terakhir kali wanita itu berada.
Upaya pencarian mahasiswa berusia 21 tahun tersebut dilanjutkan di sepanjang sungai terdekat. Hilangnya Libby menjadi peristiwa yang menggemparkan bagi teman-temannya di kampus. Mereka semua tak menyangka peristiwa ini bisa terjadi. Like last night, and it feels like something out of a movie, and the second you don't do anything, you just get frustrated. She's a lovely person, and it's so out of character for something like this to happen. Please come home, we know, we love you, and all the supporters, over 200 people in there for you, please. Kepergian Libby tanpa memberi kabar apapun adalah suatu hal yang aneh. Karena wanita tersebut selalu menelpon sang ibu atau temannya saat berada di luar rumah. Ia melakukan hal tersebut untuk memberitahu keberadaannya kepada mereka. When they drink, sometimes you lose your phone or you can't get home quite as easy, but she's always made sure that she's found a phone or anyone she can contact to make sure someone knows she's safe. Pada hari ketiga pencarian, tepatnya tanggal 3 Februari tahun 2019, polisi menemukan petunjuk baru. Pada malam hari itu, tepatnya pukul 23.45, Libby terekam CCTV sedang berada di Hartwood Street. Seorang pengemudi laki-laki dilaporkan melihat wanita itu sedang duduk di bangku. Pria tersebut lalu keluar dari mobilnya untuk menanyakan kondisi Libby. Mahasiswi itu menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Kemudian ia pun pergi meninggalkan pria tersebut. Sejumlah penemuan ini ditindaklanjuti oleh kepolisian. Mereka berharap siapapun yang melihat Libby pada malam itu segera melapor kepada petugas. Anyone was driving around the area between 11 p.m. on Thursday evening and 3 a.m. on Friday morning and has dashcam footage, we would urge them to come forward. Pernyataan dan permintaan polisi setempat didukung oleh komunitas mahasiswa kampus Hall. Mereka juga turut membantu pencarian Libby. Pada hari keempat, polisi belum menemukan tanda-tanda apapun. Para detektif kepolisian menduga ada kemungkinan tindak kejahatan yang menimpa wanita malang tersebut. Lisa, sang ibu, merasa sangat sedih atas peristiwa ini. Di depan kamera, ia mengutarakan betapa keluarga sangat merindukan sosok Libby dan memohon kepada sang putri untuk segera pulang. Please get in touch with us any way you can. The whole family is missing you, especially me and your dad, your sisters and your brother. I miss you so much. It's breaking my heart not knowing where you are. Please come forward with any information you may have, no matter how small or irrelevant it may be. We just want Libby home. Keberadaan Libby masih menjadi teka-teki yang harus diselesaikan oleh polisi. Para petugas selalu bekerja sama dengan pihak kampus untuk mencari wanita tersebut. Tak hanya itu, penyidik juga meminta masyarakat untuk memeriksa kebun, gudang, ataupun bangunan di depan rumah mereka. Permintaan ini didasari atas dugaan bahwa mungkin saja Libby sedang berlindung dari dinginnya salju di tempat-tempat tersebut. Akan tetapi, belum ada petunjuk apapun mengenai wanita tersebut. Berita hilangnya Libby semakin tersebar ke pelosok negara dan menjadi berita nasional. Para wartawan terus memantau perkembangan kasus ini. Di sisi lain, polisi masih mengalami kesulitan karena sampai detik ini belum ada petunjuk sama sekali mengenai keberadaan Libby. Bahkan tidak ada aktivitas apapun di ponsel wanita tersebut sebelum ia menghilang, sehingga tak ada seorang pun yang bisa dicurigai. A mobile phone, which despite analysis has not provided any further insight as to where she may be or her movements at night. Whilst her location is not yet known, this does not mean she has come to harm, but we must carry out a thorough investigation and explore all possibilities. Setelah beberapa hari pencarian, akhirnya polisi mendapatkan informasi yang sangat penting. Seorang penduduk yang tinggal di dekat jalan Ox Road mengatakan bahwa ia sempat mendengar teriakan seorang wanita. Suara itu terdengar pada malam hari dan berasal dari hutan. Ia lalu melihat keluar jendela untuk memastikan sumber suara tersebut. Di sana nampak ada seorang pria yang sedang terburu-buru masuk ke dalam mobil.
Mendapat informasi ini, polisi segera mencari tahu pria yang dimaksud melalui rekaman CCTV. Hasilnya ditemukan sebuah mobil berjenis Vauxhall Astra di sepanjang jalan itu. Pergerakan mobil berwarna silver tersebut juga terekam di jalan Beverly Road dan terlihat sangat mencurigakan. Kendaraan itu terekam hanya mondar-mandir jalan yang sama beberapa jam sebelum Libby menghilang. Sebelum tengah malam, mobil itu nampak mengikuti pergerakan Libby. Seorang pengemudi kendaraan kemudian melangkah keluar. Ia menyeberang jalan dengan cepat dan mengikuti Libby yang sedang berdiri di dekat halte bus. Orang asing itu mendekati Libby lalu pergi ke seberang jalan. 5 menit kemudian, ia kembali menghampiri mahasiswi tersebut. Libby lalu menuju ke trotoar, tapi si pengemudi itu duduk di kursi mobil dengan pintu terbuka. Pada pukul 12.08 pagi, Libby masuk ke dalam mobil dan kendaraan itu pun mulai melaju. Untuk mengetahui kemana mobil tersebut pergi, petugas melakukan pengamatan pada rekaman sejumlah CCTV dengan durasi ratusan jam. Secara seksama dan sangat teliti, mereka mencari keberadaan kendaraan itu. Hasilnya terlihat mobil tersebut pergi ke lapangan di daerah Oaks Road Playing Fields. Kendaraan itu kemudian keluar dari sana dan kembali lagi ke jalan setelah 10 menit berlalu. Setelah ditelusuri, peristiwa ini terjadi di waktu yang sama saat salah satu penduduk di sana mendengar teriakan seorang wanita. Polisi menduga wanita itu adalah Libby. Di hari yang sama, polisi menerima keluhan lain dari 2 orang wanita. Mereka melaporkan ada seorang pria yang mengelus-elus burung perkututnya saat mereka berjalan di tempat umum. Tanpa rasa malu sama sekali, pria itu melakukan hal tersebut di depan mereka, sehingga 2 wanita itu merasa risih dan sangat terganggu. Polisi segera menelusuri pria tersebut melalui rekaman CCTV. Hasilnya sangat mencengangkan. Pria itu beserta mobilnya adalah orang yang sama dengan pengemudi yang membawa Libby. Pada tanggal 6 Februari tahun 2019, seorang pria ditangkap di rumahnya atas tuduhan penculikan. Di sana, petugas menggeledah rumah dan mobil yang terparkir di halaman. Sang tetangga mengatakan bahwa polisi memblokir jalan di rumah tersebut untuk kepentingan penyidikan. Policemen knocked on the door and they were seeking access to the back garden of the house next door because they wanted to block off any escape route if anybody tried to leave that way when the police entered at the front door. Sebelumnya, polisi telah mencari tahu identitas pria itu. Ternyata dia adalah Powell Relowitz. Pria berusia 24 tahun tersebut telah menikah dan memiliki 2 orang anak. Setiap harinya, Powell bekerja sebagai penjual daging dan berasal dari Polandia. Pria itu pindah ke Inggris sejak remaja dan mendalami dunia kuliner. Menurut penuturan tetangganya, Powell adalah sosok pria pekerja keras. Ia sering menghabiskan waktunya untuk berolahraga di tempat gym. Powell juga merupakan ayah yang baik. Pria itu selalu menyempatkan diri untuk jalan-jalan bersama keluarga kecilnya. Ia juga dikenal sebagai sosok yang ramah, sopan, dan tersenyum kepada semua orang. Selama ini, Powell tak memiliki catatan kriminal apapun di kepolisian. Selain menangkap Powell, polisi juga melakukan penggeledahan di rumah dan mobilnya. Namun hasilnya tak ada yang mencurigakan di tempat tinggal pria tersebut. Tetapi petugas menemukan benda-benda aneh di dalam mobilnya. Di sana terdapat pakaian dalam yang kotor, mainan untuk orang dewasa, dan juga karet pengaman. Bahkan terdapat foto-foto wanita cantik tanpa sehelai benang pun.
Polisi lalu mengajukan beberapa pertanyaan seputar hilangnya Libby pada Powell. Pria itu menjelaskan bahwa seumur hidupnya ia tidak pernah bertemu dengan Libby. Namun saat rekaman CCTV diperlihatkan, ia mengubah pengakuannya itu. Powell mengatakan bahwa pada malam tersebut ia menghampiri Libby untuk menawarkan tumpangan pulang. Pria itu lalu mengantar Libby ke Oxford Playing Field. Kemudian ia kembali menuju ke rumahnya. Menurut polisi, penuturan Powell sangat tidak masuk akal. Tetapi pernyataan pria tersebut menjadi bukti awal yang dikantongi oleh kepolisian. Hari demi hari telah berlalu, pencarian Libby telah memasuki hari ke-7. Polisi membagi timnya dalam misi pencarian di darat maupun di air. Mereka disebar ke berbagai wilayah untuk berjaga dan melakukan pengawasan. Akan tetapi hingga tanggal 8 Februari tahun 2019, belum ada tanda satupun terkait keberadaan mahasiswi tersebut. Pencarian Libby telah memasuki minggu ke-7. Upaya penyelidikan masih terus dilakukan oleh petugas. Akhirnya mereka mendapatkan petunjuk yang sangat-sangat penting. Pada tanggal 20 Maret tahun 2019, polisi mendapat laporan bahwa seorang nelayan di muara Sungai Humber menemukan tubuh yang sudah tak bernyawa. Tubuh tersebut dalam kondisi yang sangat mengenaskan dan mengambang di perairan itu. Polisi kemudian menuju ke tempat tersebut dan melakukan pemeriksaan. Di sana polisi menemukan kalung kecil dengan liontin yang berlambangkan huruf L. Petugas segera melakukan otopsi pada penemuan itu. Setelah dilakukan otopsi yang mendalam, pihak berwenang mengkonfirmasi bahwa tubuh yang ditemukan itu adalah Libby Square. Mendengar hal ini, sang ibu tak kuasa menahan tangis saat mendengar hal tersebut. Setelah penemuan tubuh Libby, Universitas Hull menyampaikan bela sungkawanya dan berusaha menguatkan hati keluarga mahasiswi itu. Masyarakat dan seluruh mahasiswa kampus Hull juga beramai-ramai memberikan penghormatan terakhir pada wanita tersebut. Penemuan tubuh Libby di Sungai Humber adalah hal yang cukup aneh. Karena menurut penuturan sang ibu, mahasiswi itu sangat takut dengan air dan tak pandai berenang. Sehingga anaknya tersebut tidak mungkin berniat pergi ke Sungai Humber. Polisi menduga Libby telah didorong ke sungai hingga akhirnya tenggelam. Sebenarnya saat penemuan tubuh wanita berusia 21 tahun itu, Powell sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Setelah penemuan ini, kecurigaan petugas kepada pria tersebut semakin kuat. Karena tempat tinggal Powell lokasinya sangat berdekatan dengan tempat kos Libby, sehingga pria itu mungkin sudah melakukan pengintaian sebelum wanita tersebut menghilang. Polisi kemudian mengambil sampel DNA pada Powell. Hasil laboratorium menunjukkan ternyata pria itu ada hubungannya dengan beberapa tindak kejahatan lain yang terjadi 2 tahun yang lalu. Powell melakukan tindak kejahatan pencurian di sebuah rumah, bahkan ia sering mengintip pasangan yang sedang itu-ituan. Salah satu tindakan lain yang sering ia lakukan adalah mengikuti wanita di jalan lalu mengelus-elus burung perkututnya yang mungil di depan mereka. Bahkan pria itu sering masuk ke dalam rumah orang lain untuk mencuri pakaian dalam wanita. Beberapa tindakan kejahatan yang dilakukan Powell baru berhasil diungkap polisi saat pencarian Libby. Hal ini karena semua sidik jari dan DNA di rumah para korban tidak pernah berkaitan dengan DNA miliknya. Powell sangat pandai menghilangkan barang bukti sehingga ia tidak memiliki catatan kriminal apapun di kepolisian. Kelakuan Powell ini didasari oleh kelainan yang ia alami sejak masih kecil. Menurut pengakuan pria itu, ia tidak bisa mengendalikan hasrat dan keinginan burung perkutut mungilnya. Untuk melampiaskan gairahnya tersebut, ia sengaja berbohong kepada sang istri yang bernama Jagoda Relowitz. Pria itu berpamitan dengan sang istri untuk lembur dan pulang larut malam. Namun kenyataannya, ia berkeliaran di jalan untuk mencari mangsa.
Pada bulan Agustus tahun 2019, Powell dijadwalkan untuk menghadiri sidang pengadilan atas tindakan yang ia lakukan beberapa tahun sebelumnya. Tetapi pria tersebut mengubah pernyataannya di menit-menit terakhir. Akhirnya Powell divonis hukuman 8 tahun kurungan atas kasus pencurian dan tindakan tidak menyenangkan di ruang publik. Saat menahan pria itu, polisi tetap melakukan penyelidikan kasus Libby. Kondisi tersebut memudahkan petugas untuk melakukan investigasi. Mereka tidak perlu khawatir Powell akan kabur dari kasus ini. Beberapa hari kemudian, polisi mendapatkan hasil pemeriksaan yang sangat mengejutkan. DNA Powell ternyata terdapat di dalam tubuh Libby. Ini artinya pria tersebut melakukan itu-ituan terlebih dahulu pada mahasiswi cantik itu. Powell lalu berusaha membela diri dan menceritakan hal yang berbeda. Pria tersebut mengatakan bahwa dirinya melakukan itu-ituan dengan Libby atas dasar suka sama suka. Setelah selesai melakukan ituan itu, Powell meninggalkan Libby di ladang. Mendengar hal ini, tentu saja para petugas tidak mempercayainya. Penyidik tetap melanjutkan kasus tersebut ke pengadilan. Akhirnya pada bulan Oktober tahun 2019, Powell didakwa sebagai pelaku yang memperkaos dan menghilangkan nyawa Libby. Keputusan ini tidak dapat diterima oleh ibu Powell. Menurut penuturan sang ibu, anaknya adalah orang yang baik. Ia selalu menghormati wanita. Sang ibu pun turut bersedih atas peristiwa yang menimpa Libby. Ibu Powell menegaskan ia rela sang anak dihukum jika terbukti melakukan tindakan kejahatan tersebut. Di saat yang sama, ratusan mahasiswi dan masyarakat menghadiri upacara pemakaman Libby Square yang berlokasi di West Wycombe. Persidangan Powell resmi dilakukan di bulan Januari tahun 2021. Jaksa menuntut agar pria itu mendapatkan hukuman yang seberat-beratnya. Menurut mereka, Powell adalah pelaku kejahatan yang luar biasa. Tindakan pria tersebut akan lebih berbahaya karena ia ingin selalu memenuhi hasrat burung perkutut mungilnya. Powell sempat menolak semua tuduhan tersebut, tetapi hakim menyampaikan bahwa saat malam kejadian, Libby tidak mungkin melakukan pembelaan karena dalam kondisi mabuk berat. Sementara itu, Powell memiliki kekuatan yang lebih besar, sehingga setelah memperkaosnya, pria tersebut dan membuang tubuhnya ke sungai. Hal itu ia lakukan agar petugas sulit menemukan keberadaan Libby. Powell sempat membela diri dan mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki niatan untuk menghabisi nyawa wanita tersebut. Hakim yang mendengar hal ini tetap menjatuhi hukuman yang berat pada pria itu. Powell divonis hukuman kurungan penjara minimal 27 tahun atas hilangnya nyawa Libby dan hukuman 18 tahun untuk kasus pemerkosaan. Usai persidangan tersebut, Ibu Libby menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua orang, terutama pihak kepolisian. Our special thanks go out to the police teams and the other agencies that were involved with Libby's case from the outset through to today. As a family, today's verdict changes nothing for us. There is no closure, we don't get to have Libby back, and our lives don't revert back to normal. Libby will always be with us, and we are all so proud of our beautiful, caring, wonderful girl. And although she has been physically taken from us, the memories we have and the love we share will never be taken. Setelah mengetahui perilaku Powell, sang istri Jagoda memutuskan untuk berpisah dari pria itu. Jagoda sebelumnya tak percaya semua tuduhan polisi yang ditujukan ke suaminya. Wanita itu sempat mempertahankan rumah tangganya sebelum persidangan itu digelar. Setelah ia resmi berpisah dengan Powell, Jagoda kembali ke negara asalnya, yaitu Polandia. Hilangnya nyawa Libby akibat pemerkosaan membuat sang ibu terus mengkampanyekan keadilan wanita. Ia menuntut agar pemerintah melakukan perubahan pada undang-undang dan merevisi hukuman agar para pelaku mendapatkan ganjaran yang lebih berat. Dari kasus ini kita bisa belajar, jangankan dalam keadaan mabuk, saat sadar saja manusia seringkali mengalami kesulitan dalam mengendalikan diri. Tingkat kewaspadaan pastinya akan berkurang dan hal ini bisa dijadikan kesempatan bagi para pelaku tindak kejahatan. Oleh sebab itu, kami selalu mengingatkan, tetaplah menjadi orang yang baik, tetap semangat, hindari mabuk-mabukan, kendalikan hasrat, dan jangan lupa skillcap. Saya Iqbal, sampai jumpa di video berikutnya.
Bye!